Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Soal. Hari ini kita akan membahas tentang Puskesmas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Ini adalah peraturan yang terbaru tentang Puskesmas. Soal pertama, prinsip penyelenggaraan Puskesmas di bawah ini kecuali A. Paradigma sakit, B. Pertanggungjawaban wilayah, C. Kemandirian masyarakat, D. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan, E. Teknologi tepat guna. Jawabannya adalah A. Paradigma sakit. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi A. Paradigma sehat, B. Pertanggungjawaban wilayah, C. Kemandirian masyarakat, D. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan, E. Teknologi tepat guna, dan F. Keterpaduan dan kesinambungan. Jadi harusnya di sini paradigma sehat bukan paradigma sakit. Jadi jawabannya yang salah A. Soal nomor 2. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, UKM merupakan singkatan dari A. Unit Kerja Masyarakat, B. Upaya Kemakmuran Masyarakat, C. Upaya Kesehatan Masyarakat, D. Upaya Kebersihan Masyarakat, dan E. Unit Kesehatan Masyarakat. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. Upaya Kesehatan Masyarakat. Nah, singkatan dari UKM di sini adalah Upaya Kesehatan Masyarakat. Ini merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Soal nomor 3. Puskesmas memiliki fungsi UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Hal ini terdapat pada pasal A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Jawabannya adalah C. 5. Nah, pada pasal 5 dibahas dalam melaksanakan tugas puskesmas memiliki fungsi diantaranya yang pertama penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, yang kedua penyelenggaraan UKP atau unit kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Untuk berikutnya soal nomor 4. UKM dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian sebagai berikut kecuali A. Standar pelayanan minimal kesehatan kabupaten, B. Pelayanan minimal kota bidang kesehatan, C. Program Indonesia Sehat, D. Program Nusantara Sehat, dan E. Kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Jawabannya adalah kecuali D. Program Nusantara Sehat. Pada pasal 52 dijelaskan bahwa unit kesehatan masyarakat tingkat pertama dan unit kesehatan perorangan tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian A. Standar pelayanan minimal kabupaten atau kota bidang kesehatan, berikutnya Program Indonesia Sehat, kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk soal nomor 5, selain dokter layanan primer, puskesmas harus memiliki tenaga kesehatan lainnya. Yang dimaksud tenaga kesehatan lainnya pada pasal 17 di bawah ini kecuali A. Tenaga sanitasi lingkungan, B. Nutrisionis, C. Tenaga apoteker dan atau tenaga teknis, D. Ahli teknologi laboratorium medik, E. Dokter spesialis. Jawabannya adalah kecuali E. Dokter spesialis. Pada pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019, pada pasal 3 dijelaskan bahwa jenis tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas yang pertama perawat, kedua bidan, ketiga tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, keempat tenaga sanitasi lingkungan, kelima nutrisionis, keenam tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, dan yang berikutnya adalah ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM. Soal nomor 6. Puskesmas kawasan perkotaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut kecuali
A. Memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km. B. Memiliki rumah sakit radius kurang dari 2 km. C. Aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris. D. Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas kesehatan. E. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Jawabannya kecuali adalah B, memiliki rumah sakit radius kurang dari 2 km. Pada pasal 26, puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, huruf A merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Yang berikutnya, kedua, memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km. Jadi bukan 2 km, tapi rumah sakit radius kurang dari 5 km. Yang ketiga, lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Dan yang terakhir, terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B pada pasal 26. Soal nomor 7, penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik di bawah ini kecuali A. Memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan. B. UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau atau untuk meningkatkan aksesibilitas. C. Pelaksanaan UKM diselenggarakan dengan tidak memperhatikan kearifan lokal. D. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jaringan puskesmas. E. Semua benar. Jawabannya adalah C. Kecuali pelayanan unit kesehatan masyarakat diselenggarakan dengan tidak memperhatikan kearifan lokal. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memberi pelayanan unit kesehatan masyarakat dan unit kesehatan perorangan dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan. Berikutnya, dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan. Berikutnya, pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal. Jadi, jawaban yang salah tadi adalah pelayanan UKM diselenggarakan dengan tidak memperhatikan kearifan lokal. Harusnya dengan memperhatikan kearifan lokal. Yang berikutnya, pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Untuk yang kelima, optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Yang terakhir, keenam, pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau atau klaster dan atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas. Soal nomor 8, izin operasional puskesmas diberikan oleh A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, C. Gubernur, D. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, E. Camat. Jawabannya adalah D. Pemerintah kabupaten atau kota. Tentang perizinan dan registrasi, pada pasal 30 dijelaskan setiap puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi. Pada pasal berikutnya, pasal 31 dijelaskan ayat 1, izin operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 30 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Inilah jawaban pada soal nomor 8. Setelah puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 sampai dengan pasal 22 ayat 2. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Soal nomor 9, pertanggungjawaban laporan kinerja puskesmas disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan daerah kabupaten atau kota secara berkala dalam 1 tahun berapa kali? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawabannya adalah
A. 1 kali. Pasal 50 ayat 1, pertanggungjawaban penyelenggaraan puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Soal nomor 10, pendanaan di puskesmas bersumber dari yang tersebut di bawah ini kecuali A. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten, B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota, C. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, D. Anggaran koperasi di puskesmas, E. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jawabannya adalah D. Anggaran koperasi di puskesmas. Jadi sumber dana puskesmas kecuali D. Anggaran koperasi di puskesmas. Hal ini tentang pendanaan dijelaskan pada pasal 61 ayat 1. Pendanaan di puskesmas bersumber dari yang pertama APBD kabupaten atau kota, yang kedua yang kedua APBN, yang ketiga sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Yang ayat 2 dijelaskan, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, terima kasih teman-teman. Ini adalah soal terakhir kita. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.